Bismillah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali baitil kiram was-sahaba wal quraba wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan min jami'a wa syahada wa salihin jami'a ulama al-amil fuqaha muhaddisin wa qarabasin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ajma'in khususan arwahi sana hasan al-basri wa junaid ba'd syaikhul qadir jalani syekh Muhammad bin Abdul Karim Salman al-Madani syekh Muhammad al-Syafi'i Abdul Karim al-Jadi syekh Mashwar bin Haji Ismail bin Jari Syekh Al-Arifin Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani musannif hadal kitab ana qad syaf bi rahmatin mughfirah ya'lina lana bil jannah ya'fa'na bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa khususiyatihi wa karamatihi fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Rukun salat yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Jadi setelah semalam berdiri dengan betul bagi yang mampu, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga niat, ya kan? Dilajari semalam sudah niat, ulangi sedikit. Yang rukun niat itu 3: qasar, aku sholat; ta'arud, fardu; ta'yin, nama sholatnya. Jadi cukup, ya kan, untuk memenuhi kefarduan. Aku sholat fardu maghrib, aku sholat fardu isya, aku sholat fardu subuh, aku sholat fardu zuhur. Cukup sudah itu. Di dalam takbir Allahu Akbar, nah isi aku sholat fardu zuhur, sah sudah niatnya, sah sudah niatnya. Kalau sudah lihai semalam, hanya tambah yang sunat-sunat, ya Allah, rakaatnya menghadap kiblat, tunai lillahi ta'ala. Nah, kesunatan dalam niat itu 4, ya kan, 4 rakaat, adaan atau berdoa, ya, menghadap kiblat dan lillahi ta'ala. Nah, jadi kalau sudah lihai tambahi 2 dulu. Allah, aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat lillahi ta'ala. Kalau berjamaah berarti tambahi makmuman, tambahi makmuman. Nah, jadi insya Allah kalau kayak ini, insya Allah lancar niatnya itu. Kadang nang kayak motor mogok tuh, ya Allah, nang kayak motor ambulan. Itu disangkanya semuaan wajib, padahal wajib hanya di 3. Nah, sudah pembahasan kepanjang lebar semalam. Nah, lalu yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah. Nah, membaca Fatihah ini dulu yang pertama termasuk
setelah takbiratul ihram. Arti rukun qauli adalah bacaan yang wajib bersuara atau bacaan yang wajib didengar oleh telinga kita masing-masing. Jadi wajib menyaring, maksudnya wajib sekedar telinga kita mendengar atau tidak. Nah, jadi bacaannya bisa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, misalnya kata itu. Nah, kalau misalnya Fatihah tadi awal ayat pertama mat arid lisukunnya 2 harokat, maka semuaan sampai ayat ke-7 2 harokat juga. Bismillahirrahmanirrahim 2 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi dua semuanya itu dolnya lain lah, dolnya itu tuh pakai bendera panjang. Nah, kebanyakan orang salah di ayat 1 sampai 6, 2, ayat ke-7 panjang dolin. Nah, ada salah. Ada sama. Ada samanya, harus sama. Mat arid sukun tadi. Kalau 2, 2 semua. Kalau 3, 3 semua. Kalau 4, 4 semua. Nah, itu. Amun Fatihahnya kan sah, rukun jawab, karena Fatihah ini wajib. Jadi wajib bacaannya dengan fasih. Namanya belajar ya. Nah, jadi makanya mengaji belajar tadi supaya tahu langkah itu cara baca Fatihah. Nah, tapi langkah ini kayak inilah orang di langgar, di masjid, jamaah banyak, pemilih. Nah, imamnya langkah ini. Mau di rumah pun dulu jangan tapi apa jamaah juga bacaan kami kan sepasih dengan imam di masjid, di langgar. Ayo maju sama aja ilmunya, ya kan? Ilmunya sama aja, maksudnya kadar ilmunya itu, ya kan? Kadang sekelas orang yang banyak orang tuh, ada apa-apa. Jadi kayak ini kisahnya, jangan istilah amun makmumnya L, imamnya boleh juga L, papadaan L juga. Amun kita orang banyak kan ada R, nah ada polisi R ini maju jadi imam. Nah, itu maksudnya. Jadi apabila ilmunya sepadan ya, lawan makmum, ayo silakan saya pernah baca. Nah, ini terutama yang di rumah, ya kan, munkawa di rumah tuh juga berjamaah. Lah, lawan anak misalnya, anak binian kayak Pak Guru jar, tahun bisa anak akhirnya aja, maka halus orangnya boleh jadi imam, boleh asal dia bisa sembahyang. Ini syarat sahnya sembahyang itu bukan dengan balik, syarat wajib wujud dengan balik, tapi syarat sah kalau ada balik, ya kan? Artinya ada balik pun sah sembahyang.
Ya, kalau saya sembahyang berarti boleh diikuti atau jadi imam, boleh jadi imam asalnya bisa. Misal latihan kelas 5 atau kelas 4, tapi ya bisa sembahyang, boleh nggak jadi imam? Boleh, asal bisa. Jadi dulu, kadang kadang ada jamaah mama di rumah, nah jadinya sembahyang, nah jadinya jadi imam terus di rumah, boleh. Nah kayak itu. Nah Fatihahnya. Nah jadi Fatihah adalah itu termasuk rukun qauli. Jadi kalau orang sembahyang dalam hati, nah ya ada orang beralasan ulun guru dalam sembahyang dalam hati rasa khusyuk adanya, ya kan? Menurut fikih itu salah. Fikih memandangkan Fatihah itu rukun qauli, artinya wajib bersuara dimuntung benar. Karena itu bacaan. Nah, itu ada sah juga berarti orang dalam sembahyang dalam hati. Muntungnya aja pada bau rimpit dia, apalagi bersuara Allah. Dia mau aja. Mungkin bakal lahir. Ini dia mau aja. Kurimit dia dan itu ada sah. Kenapa? Rukun qaulinya katakanlah. Nah jadi paling kadang kayak berbisik tuh kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, paling kadang kayak itu kayak berbisik tuh. Nah jadi wajib membaca Fatihah bersuara. Inya disuruh rukun qauli itu menyaring supaya kita tuh konsentrasi, telinga kita muntung kita berbacaan, telinga kita mendengarkan, pasti pikiran fokus tuh dalam sembahyang. Ya kan? Kalau fokus dalam sembahyang itu khusyuk malahnya mengiring kita nih, khusyuk malahnya. Ya kan? Dan karena setelah Fatihah ini aku membaca surah Al-Ikhlas misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini untung bacaan telinga mendengar, fokus khusyuk malahnya. Insyaallah nang anak bermasak gambar asam siang kan ada ingatan ingat lawan bacaan. Dan ini aku rukuk nih, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, Subhana azimi wa bihamdihi. Nah, nyaringi telinga mendengarkan, fokus adanya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Nah, nyaringi dua, Allahu Akbar. Jadi nanti ini bacaan dalam sembahyang itu ada dua. Ada rukun qauli, rukun ada yang sunnah. Nah, setiap bacaan rukun wajib didengar telinga. Setiap bacaan sunnah didengar telinga. Nah karena bacaan yang wajib didengar telinga itu 5 aja. 5. 1. Takbiratul ihram. 2. Al-Fatihah. 3. Tasyahud akhir. Nah, at-tahiyatul benar, tapi yang terakhir tasyahud akhir. Yang keempat, sholawat kepada Nabi di tahiyat akhir. Nah, sholawatnya. Yang kelima, salam yang pertama, Assalamualaikum. Itu jangan wajib tuh, warahmatullahnya pada wajib sunat pokoknya. Nah, jadi nomor 5 memang wajib suara kita menyaring, ya kan? Wajib bersuara nih bacaannya. Takbiratul ihram yang pertama tuh Allahu Akbar. Kedua apa? Fatihah dari Bismillah sampai Dolin, ya kan? Yang ketiga tahiyat
at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, tahiyat itu sampai situ ya. Sambungannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu rukun yang keempat, salawat kepada Nabi. Wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunat abad. Seandainya tertinggal sah, tapi sunat sujud sahwi. Nah, saja dong wa ala ali kita tinggal tapi sujud sahwi. Nah, bukan rukun. Seandainya sampai situ aja wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Sah sudah. Sah sudah. Ya kan? Nah, jadi 5 itu nomor kauli dikatakan. Artinya ini wajib bersuara. Amun kada bersuara berarti kada sah rukun kaulinya. Amun rukun kaulinya kada sah, melalaikan sembahyangnya kada sah juga. Nah, makanya belajar kita hari ini lah. Nah, itu harus atau wajib dibaca banyak. Nggih. Oh, ya baiklah. Kalau bersambung bukan mad arti sukun namanya. Arti mad arti sukun berhenti kita di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Panjanglah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu satu pola. Namun bersambung Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ nomor 2. Jadi arti makna sukun itu wakaf di ujung ayat nang kita stop. Mun kada stop bukan jadi makna ini. Ya, boleh aja. Ya kan ada wajib di mat arti sukun itu. Tadi ulun mengisahkan matnya aja, panjang matnya itu nah, ya kan? Amun bawakok di ayat pertama berarti sama akan panjangnya saya itu. Seandainya kan kada bawakok, kita harus boleh aja juga. Boleh. Baca tarawih itu lah. Tarawih biasanya 2 napas deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ menghitung. Nah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, 2 aja berarti buat arti sobatnya. Ya, kita wakaf di situ nang dihitung. Boleh bersambung. Panjang napas langsung amin ya. Encep bakas bentuk tarawih. Kasihan kalau doa. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak dia imam ini isoknya apanya acak sih tuntung. Tapi itu kan bertartil ya kan? Warattil Qur'ana tartila. Disuruh kita bertartil. Arti bertartil itu ada tuh jelas kayak itu nah. Ada tajwidnya, wal ikhfa disamarakan, ya kan idgham digunakan. Ya kan sampai itu ada yang berguna, ada yang kada berguna idgham tadi nah jelas masalah
masalah panjang tadi? Menurut cepat atau lambat membacanya? Ya, jadi itu jawabannya, boleh sambung, ya kan? Boleh. Nah, ini Fatihah kan? Sudah kan? Rukun angka 4 membaca Fatihah. Rukun yang kelima dari sholat adalah ruku. Nah, minimal ruku ini yang wajibnya aja dulu. Minimal ruku itu apabila telapak tangannya sampai ke lutut, itu sah sudah. Minimalnya lah contoh. Nah, apabila sampai sudah, ya kan? Ya, tadi di sini misalnya Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ini seandainya lah, ini sampai sudah Allah. Nah, ini sah dah rukuk. Asal cuma belum sempurna. Kenapa sempurna? Ini kadang lurus. Nah, ini belum memadahkan nang rukunnya dulu. Nang rukunnya rukuk asal sampai telapak tangan di lutut. Sudah. Untuk kesempurnaan, ya kan? Nih balikat ini rata sekemampuan. Nya kada awal rata nang kaya pun dipikih itu jar apabila dialati papannya pada bergerak papannya. Amun pinggangnya rata. Amun dari bahari bengkok lah. Kada awal disamakan lah. Sekemampuan. Nah, jadi Allahu akbar. Nah, sekemampuan rataakan. Ini bengkok sedikit. Nah, jadi kayak itu. Nah, rata. Ini diratakan. Padahal tadi angkanya hanya sah sudah. Cuma ada sempurna rataakan. Nah, jadi ini jaduro angkanya bertulisan lafaz Allah, alif lam ha. Nah, kayak ini. Andatannya. Nah, pandangan boleh ke pasujudan. Nah, pandangan ke pasujudan. Nah, ya kan? Nah, itu rukuk. Allahu akbar. Nah, pasujudan. Lalu mengangkat tangannya hendak rukuk, sunat hukumnya. Ya kan? Nah, tadi gini kan? Lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini angkat tangan dulu. Allahu akbar. Sunat. Padahal mengangkat tangan itu ada 4. Mengangkat tangan ini ada 4 tempat. Satu ketika takbiratul ihram, nah pas niat itu nah. Usolli pada maghribi salasa rakaat. Ya Allah, lillahi ta'ala. Allah, nanti mengangkat tangan ini nah. Allahu akbar. Satu. Sunat itu sunat hukumnya. Mengangkat tangannya. Yang kedua, ketika hendak rukuk. Allahu akbar. Nah, yang ketiga sunat angkat tangan ketika iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, tiga dah. Yang keempat, ketika naik rakaat ketiga setelah tahiyat awal. Nah, tahiyat awal tahiyatul nih. Ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Nah, sunat angkat tangan. 4 tempat ini aja dalam sunat angkat tangan. Selain pada itu kadang sunatan. Kalau mau ulang bilang naik rakaat kedua, angkat tangan. Rakaat ketiga bujur, karena naik rakaat keempat, Allah angkat tangan. Semua angkat tangan. Salah. Kalau ada kesunatan, yang ada kesunatan hanya naik rakaat ketiga. Ayo, nyatakan kita lah. Jangan angkat terus. Sahnya lawanan sunat makruh berarti mentagawi itu berarti hukumnya makruh.
kan membatalkan bang. Kan membatalkan cuma karena ada kesunatan makruh hukumnya. Lawalan sunat makruh berarti tegawe itu. Nah, jadi 4 tempat itu ya. Selain pada itu kada sunat di mengangkat tangan. Ya. Hendak sujud sunat apa tangan enggak? Tadi lah. Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Allah. Pernah dia melihat orang kayak itu? Ya Allah. Ada lah sunat? Ada. Ya. Nah, jadi dia 4 itu ya. Takbiratul ihram, hendak rukuk, ketika i'tidal, ya kan? Naik rakaat ketiga. Berarti subuh kalau adalah subuh berarti 2 aja tuh. Subuh berarti 3 aja. Ya kan? Sembahyang subuh. Masbuk. Masbuk ini yang dihitung tuh rakaat kita. Nggih. Yang dihitung tuh rakaat kita. Ya, subuh kalau kisahnya. Nah, maksudnya mengangkat tangan tadi telah. Nah, jadi yang dihitung rakaat kita, bukan rakaat imam. Jadi kita ini rakaat keberapa? Mungkin kita rakaat ketiga, ya mengangkat tangan. Walaupun imam rakaat ketiga. Contoh, imam tahiyat awal, kita hanya datang. Ini tahiyat awal ya kan, imam sudah duduk, kita datang misalnya sembahyang zuhur lah tadi nih. Allahu Akbar. Langsung kalau sujud 4 kali tahiyat awal imam. Nah, lalu imam naik Allahu Akbar 4 naik juga. Bujur imam rakaat kedua kita Pak. Kita hanya sekali pertama, jangan angkat tangan kita. Jadi rakaat kita yang dihitung. Nah, angkat tangan tadi rakaat kita, bukan rakaat imam. Nah, dan jadi rukuk. Ketika rukuk tadi sunat angkat tangan dan sunat membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ya Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Nah, di ruku tadi wajibnya pula tumakninah. Arti tumakninah itu berhenti sebentar. Anggaplah berhentinya tadi menghilangkan gerak. Ya kan, menghilangkan gerak sebelumnya. Nah, jadi itu termasuk dibilang tumakninah sudah. Amun dihitung dengan waktu, ya anggaplah sedetik lah, cukup sudah. Tik gitu lah. Ada tegaknya, itu tumakninah sudah. Ya kan? Nah, berarti ini kan pembacaan orang tak. Ada membaca Subhana rabbiyal azim. Amun membaca Subhana rabbiyal azim itu pasti tumakninah karena perlu waktu lah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Nah, sebutin dia 3 detik dah. Kali 3 9 detik. Nah, pasti tumakninah sudah itu. Jadi amun kada tumakninah itu ada sah ulang. Nah, misalnya lah Allahu Akbar. Sami Allahu hamdah. Allahu anjak bener 100 rakaat sudah nih. Anak banyak kisahnya sembahyang cuma gayanya angka itu ancap bener. Nah, memang kita melihat di media sosial mau sembahyang tarawih 5 menit 20 rakaat itu tuh kan tumakninah. Ya kan kadang sahabatnya malah di pesantren juga kisahnya. Kan ini wajib bertumakninah. Nah, Allahu Akbar. Nah, berhenti dulu. Makanya sunat membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhanallah azim wa bihamdihi subhanallah azim wa bihamdihi. Sami Allah liman hamidah. Tumakninah ulang. Nah itu. Langsung kan rukun yang ke-6 i'tidal. I'tidal artinya bangkit dari rukun. Nah, i'tidal
Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Boleh pakai waw, boleh juga ada Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, boleh aja keduanya, ya kan? Ada lagi nambahin Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, boleh juga. Atau nambil sama milkul ardi itu nah, wa milkul masih syai' ta'bud itu nang baca milkul itu boleh juga. Itu tambahan kesunah, terserah aja. Semuaan bacaan ketika i'tidal hukumnya sunnah. Yang wajibnya i'tidal itu tumakninah. Sami'allahu liman hamidah. Nah, tumakninah stop dulu. Makanya tadi sudah pembacaan tumakninah. Nah, nang diperhatikan jangan sampai tangan di bergerak ba'ayun. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Bergerak 3 kali berturut-turut, hukumnya Nah, jadi ini disampaikan ke sebelah mana? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Disetopkan di sini nah. Atau ke sini kah? Stop, jangan sampai ba'ayun kayak ini. Ini gerak 3 kali turut-turut itu namanya membatalkan. Kalau kada berturut-turut kada batal. Kalau kamu misalnya ada nyamuk ya, maluin ambles dendam kayak ini deh. Nah ini kan batal, ini kada terhitung 3. Ini yang terhitung itu apabila siku 4 bergerak. Nah, ini dihitungnya. Apabila siku 4 bergerak itu ada hitungan. Jadi bergaruh itu ada caranya juga. Jangan asal garuh aja. Mun bergaruh ke ini, batal. Tapi mun bergaruh ke ini, berendam. Itu kan benar karena siku kan 4 bergerak. Nah, jadi kayak ini aja. Darah. Nah, darahnya banyak. Nah, jadi guru dulu ada darah yang dimaafi lah ketika sembahyang itu. Apabila sedikit maka berarti darahnya itu dimaafi. Lalu sedikit tuh kayak apa kadarnya? Kadarnya nang kayak duit perak yang paling halus tuh berapa kayak gitu. Nah, anggap nang keliking gini lah. Nah, sampai rupiah dahulu. Ada halus benar loh. Nah, amun kada melebihi itu berarti dimaafi. Walaupun najis juga tapi dimaafi. Mun lebih pada itu berarti itu najis sudah. Apabila ada tahi cacat langsung dikatik aja nampak itu. Mun besar pun sisanya dimaafi nanti karena sedikit. Soalnya kawan pulang karena keteknya pulang kena tengok, soalnya sealapan karena bidik seruan. Bakal katikan. Kan banyak ya teman-teman, apabila dijatuhi najisnya langsung dihilangkan. Sisanya batasnya dimaafi karena sedikit itu tadi. Nah, itu. Nah itu lain itu penyakit tuh. Karena bapak itu lain. Iya, itu kan jadi masalah. Ini nggak bisa ngajar tuh nah, mutaminden, Makanya kan kalau orang mengganti orang dosap nang di muka di jalan boleh, asal caranya tadi ya kan selangkah stop. Boleh ya kan, padahal bergerak jadi jangan kan kayak ini berjalan aja boleh, tapi caranya jangan 3 kali berturut-turut, stop. Misalnya nih di sini kosong lah, boleh aja ke kanan gitu nah, ke kiri ke kanan, jangan sampai stop. Nah supaya stop ini kayak terpenuhi juga gitu lah, jangan terlalu ranggang. Ranggang kan jar Nabi diisi oleh saya
kelihatan. Jadi yang kiri kanan bisa-bisa aja. Ya kan berrapat sedikit gitu. Nah, apa itu? Nah, jadi masa gerak itu apabila 3 kali berturut-turut itu hanya batal. Kada sampai 3 kada batal. Nah, pulang hitungannya itu bukan menyambung lah. Contoh kayak ini. Ada nyamuk plok 1, plok 2, habis jatah pemboga dong. Kada kayak itu. Hitungannya itu bukan kayak itu, artinya habis ketika gerak itu aja biasanya lah. Nah, 1, 2. Nah, ini pun bergerak 1, 2. Jadi di 1 pulang. Kan sini pulang, 1, 2 lah itu ada mandi lah. Nah, bergerak terus. Apa bergerak? Maksudnya cara menghitung tuh kayak itu, bukan kayak tadi 1, 2. Nah, ada apa lagi mau bergerak aja. Sekali gerak itu dihitung 1, 2. Nah, jangan sampai ketiga, maka 3 ya betul sudah. Ya kan hitungannya kayak itu. Dalam 1 gerak itu hitung langsung. Bergerak ulang, 0 ulang, kayak itu hitungannya. Ini disuruh bergerak berarti lah. Ada ilmu banget, ilmu apa? Artinya yang dihitung itu yang kayak itu. Keadaannya bisa kan terjadi ya. Nah, paham dah. Nah, jadi tidak sudahlah. Jadi wajibnya nangka itu tadi tumakninah dan jangan bergerak 3 kali berturut. Nanti masih itu diulang. Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkan. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu Ta'ala, menjadikan kita kuat iman dan takwa, kabul hajat dan doa, mati husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadiniyat wa sallallahu hadratin nabi wa alihi wa kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman qawiyyan yubashshiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu lan yusibana illa ma katabtahu 'alaina wa rabbina bima qasamtahu lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan maqbulan wa qalban khashi'an mutamaji'an wa arzuqna ya Allah ikhlas bi talabil ilmi wa bi nashrihi wa bi jami'i ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, la haula